Amit-amit deh. So eksklusif. Apanya eksklusif lu? Barang lu aja abal-abal kok eksklusif. Gila kali. Yang bilang apa suaminya? Doktif yang ngajak suami. Bo, mereka yang minta ketemu itu. Tanya sama pegawainya dia deh. Yang ngegenitin siapa? Ayo. Jangan fitnah ya, sorry ya. Doktif itu seleranya tinggi. So kegantengan aja itu mukanya aja kayak begitu kok. Nggak usah kegeeran. Mungkin buat dia, buat si RG itu ganteng banget itu. Buat kita, buat Doktif, buat mata gua, biasa banget mukanya. Biasa, bodinya biasa, mukanya biasa. Jangan sok kegeeran. Lu pikir lu siapa? Brad Pitt? Indra Bruggman? Muka lu aja biasa banget kok. Ya Allah. Jauh. Dari laki gue aja jauh. Cakepan juga mas bagus. Jauh banget, sorry ya. Lu ngerasa paling kegantengan apa gimana? Gak usah kepedean lu. Pede banget, buset. Pede. Doktif cantik, tinggi, pinter, kaya, tajir. Sok kayak pengen kepengenan sama laki orang. Sorry ya. Jelong. Gak cakalang sama sekali. Jelong banget. Iya emang soalnya dibilang kayak, iya suami aku dia mau ini. Aduh kegeeran banget, suami lu biasa aja. Biasa banget. Udah mana pernah kena kasus lagi 2017 di penjerong. Udah di penjerong aja lu belagu. Fidusia, kata kunci fidusia. Mungkin dia nggak cakep, tapi dia bisa jadikan istrinya nggak lemes kayak situ. Iya, tapi ngejualnya barang-barangnya, oh lala. Gue lemes tapi jujur. Gue boleh lemes. Ngomong gue memang berarakan mulut gue. Tapi insya Allah gue akan jujur dan amanah. Ya nggak akan mau gue merugikan apalagi dapat duit haram. Sorry Dori, tidak akan pernah. Gue nggak sudi. Nggak sudi sama sekali guys, beneran. Iya dukung Mbak Emma, yeah. Enggak lah, gue ngurusin kasus ini, gue ngurusin kasus skincare. Yang longsor itu pipinya Net Cinta. Aku mencari jodoh. Jodohku itu. Yang longsor pipinya Net Cinta. Aku mencari jodoh. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh lah, emang bener begitu. Net Cinta emang begitu. Mau lihat videonya. Ini gue bikinin apa namanya? Parodi. Jangan gitu mam, ngeri katanya. Aduh sumpah guys. Kocak, ini tuh seru sih. Lebih seru daripada sinetron Aku sedang mencari jodoh yang mau sama aku beli sama. God. Oh my God. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Suami 3 bulan kena fidusia, ya. Kasusnya di Bandung. Tolong dilihat. Jadi kemarin itu hakim membacakan putusan sela dan hasilnya adalah ditolak eksepsinya Niki, which is itu wajar karena emang selalunya ya di pengadilan itu eksepsi itu nggak diterima.
Soalnya kan setelah eksepsi pembuktian, ya kan, pemanggilan saksi-saksi yang melaporkan, yang terlapor, ada saksi-saksinya yang bisa ditanyakan dan dilihat bukti-buktinya. Jadi kan lebih enak kan kayak gitu, Say. Nah, sidangnya untuk pemanggilan saksi-saksi, pembuktiannya itu minggu depan, hari Kamis ya. Hari Kamis depan lagi gitu, Say. Enggak, bajunya udah nggak ada, sayang. Tanya dong sama yang ngomong Sarno, mana lah Ike tahu, Say. Ya, aku sih sebenarnya tahu, tapi kan bukan aku yang mengucapkan Sarno. Kalau kamu pengen tahu Sarno siapa, ya tanya sama yang ngucapin. Yang ngucapin itu, Sarno itu. Nah, habis Kamis depan, nih ya. Kemarin aku udah ngecek nih, Say. Ayo, tap-tap layar dulu yang kenceng, saya. Tap-tap layar dulu yang kenceng. Tap-tap layar dulu yang kenceng. Nah, setelah eksepsi diajukan dan dijawab, baru ada sebentar. Dalam sidang pidana, jadi setelah eksepsi, ya kan, putusan sela, terus pembuktian, baru tuntutan pidana, terus pembelaan, pledoi, ada replik, terus duplik, musyawarah hakim, baru putusan pengadilan, gitu sayang. Nah, kemarin itu putusan sela ya. Kalau eksepsi dikabulkan itu biasanya berarti dakwaannya JPU dinilai cacat formal. Misalnya tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Akibatnya perkara nggak bisa dilanjutin lagi, terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Namun JPU masih bisa mengajukan dakwaan ulang dengan memperbaiki kekurangannya. Tapi kemarin tuh eksepsi ditolak ya. Kalau ditolak itu berarti majelis hakim menilai dakwaan JPU sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan ke tahap yang pembuktian. Nah, ini penting nih. Pembuktian itu oleh JPU dulu nih. Jadi ntar si jaksa masker-masker itu akan menghadirkan saksi, ya kan, saksi ahli, surat-surat petunjuknya, bukti-buktinya, keterangannya terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jadinya prosesnya ada pemeriksaan saksi dulu. Terus yang memberatkan. Berarti lu datang lu ya, RG. Lu berarti datang lu ya. Gemai gua. Dari Selasa ke Kamis karena dia ulang tahun, si jaksa itu, kejaksaan ulang tahun, Say. Sampai akhir tahun udah pasti. Ku bisa pastikan ini sampai akhir tahun, sayang. Kan ini udah bulan Juli akhir, menuju Juli akhir. Panggil saksi. Habis itu panggil lagi dari yang sana, replik, duplik. Musyawarah hakim masih jauh. Masih panjang jalannya, Niki. Gila ya si RG itu ya. Bener-bener. Sekarang berani keluar-keluar lagi dia mulutnya. Gara-gara ada informan palsu yang bernama Kim Hot itu ya, yang kemarin si Doktif bilang kantornya ada di restoran, diduga itu katanya kantornya Kim, dan Kim itu di situ punya pemiliknya kantor dan pemilik restoran. Coba bayangin. Apa enggak itu udah merupakan suatu penipuan, Kim? Kalau benar kamu memang
di restoran itu punya. Doktif kemarin udah ketemu sama manajernya, Kim. Ya, Doktif udah ketemu manajernya. Savok sama catokannya, merek apa, Mam? Oh, itu ya, iya, itu kalau itu emang nama panggung dia. Karena dia suka banget sama Kim Kardashian yang bokongnya gede. Itu bukan nama aslinya dia. Nama lahirnya dia ya memang itu, si Iskandar nama lahirnya dia. Ih, nauzubillah min dzalik ya Rob. Jauh-jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Oke, ini kalian mau nih. Ini memang bagus banget, Say. Dari A, I, U, E, O. Oke, aku masukin aja ya. Siapa yang mau nih kira-kira? Ada yang mau nggak sih catokan ini? Dia pengen kayak Kardashian, makanya pakai nama Kim. Aku tanya, dia suka banget itu sama Kim Kardashian. Kalau nama yang diberikan orang tuanya ya Iskandar. Iskandar, Say. Iya, itu bisa-bisanya dia bilang ke Doktif kalau dia pemilik restoran. Ambil, beli makan. Ternyata Doktif datang ke restoran itu, ya ampun gak ada hubungannya. Ya Allah lu jahat banget lu ye. Lu dulu bohongin gue, bilangnya lu yang punya itu kafe. Bilangnya lu yang ownernya. Dikasih duit sama bapak, katanya pacar lo yang polola. Lu gimana sih? Lu bohongin orang melulu sih? Lu gak takut ya? Kim ya? Lu gak takut, Kim? Hah? Tuh kata Doktif ya, buat si Begeng, urusin aja tuh emaknya katanya. Kata Doktif tuh. Setuju gue. Anaknya flexing-flexing, emaknya kayak begitu, gak diurusin. Udah gitu gayanya garang banget lagi sekarang. Mentang-mentang di sokong dan di apa ceritanya nih dapat info dari si KH, ya Allah, padahal infonya itu info nggak valid, tukang tipu dipercaya. Adidas, kacamata gua Adidas. Itu penipu itu, sayangku. Lucu ya? Kawin dasmu. Belinya di Pondok Indah Mall, dodol. Lu pikir gue penyuka barang abal-abal kayak skincare-nya? Junjungan lu itu. Sorry ya. Ternyata apa body lotionnya berapa doang harganya? 20.006 ya. Gila, dijualnya satuannya 200.000. Jangan beli yang kayak begitu guys, bikin rugi kalian aja. Ini yang selebriti. Nih yang selebriti nih sayang. Seleb 1 yang etalase 1 nih say. Iya, pantesan cepet kaya, tapi nggak mau diusik. Doktif, mereka itu berusaha ngejatuhin Doktif dan Nikita dan orang-orang yang udah pinter, udah gitu berani speak up, mau dijatuhin sama mereka. Kenapa ya, rugi lah mereka say, kalau pada pinter. Penjajah kan begitu juga, kalau bisa yang dijajah itu bodoh terus. Hati-hati, ini tuh udah sistemnya udah sistem kayak penjajahan udah. Membodoh-bodohi orang supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Bayangin tuh ngomong kayak gitu kan. Si wanita bertopeng yang ngikutin topengnya Doktif.